Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, antusias. Nah, ketemu lagi dengan Kak Lasma dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah, walaupun secara online, adik-adik di rumah harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, udah siap belum untuk ikut ibadah kita pada hari ini? Mari kita persiapkan diri kita dengan memilih tempat yang nyaman dan memohon bimbingan orang tua saat beribadah. Dan juga jangan lupa pastikan baterai HP kalian penuh dan koneksi internet lancar agar ibadah kita dapat berjalan dengan teratur. Dan siapkan Alkitab, alat tulis, dan juga kidung ceria untuk menunjang ibadah kita pada hari ini. Nah, supaya adik-adik makin semangat, sebelum memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik di rumah udah tambah semangat belum? Kalau belum, kita tambah satu lagu lagi ya. Lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kudaki-daki
terakhir sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bernyanyi dari lagu Happy Yeye, Happy Yaya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita hanya kepada Tuhan, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kepada adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, untuk mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 214, Yesus Memanggil. Nah, adik-adik, untuk mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Adik-adik ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, di sini kami ingin mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul bersama, biarlah kami tetap bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa kami. Amin. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria nomor 136, Kitab Suci Hartaku.
akan disampaikan oleh Kak Ani. Mari kita sama-sama panggil Kak Aninya. Kak Ani, Kak Ani. Selamat hari Minggu adik-adik. Renungan pada hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus menyertai kami dari malam hari dan pada pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Ya Bapa, kami untuk menyampaikan sebagian firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memampukan kami Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau ya Bapa, berkati kami semua, berkati juga adik-adik layan yang berada di rumah beserta orang tuanya. Tuhan Yesus berkenan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kita kami ini. Amin. Adik-adik, tadi sudah disampaikan kakak layan Lasma, sudah membuka buku ceria kan, sudah disiapkan kan, Alkitab juga sudah ya kan. Nah sekarang kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik ya? Perjanjian lama ya adik-adik. Nah sekarang kakak baca dulu ya firman Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Joshua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Joshua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Joshua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Joshua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadap musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Sekarang kakak tanya, renungan minggu yang lewat masih ingat nggak adik-adik? Apa itu materinya? Memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini materi kita atau renungan kita, aku adalah umat Tuhan masa kini. Ya adik-adik ya. Nah, setelah berakhirnya kepemimpinan Musa terhadap bangsa Israel, maka Joshua lah yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka menduduki tanah Kanaan, seiring berjalannya waktu, Joshua pun sudah tua dan meninggal pada umur 110 tahun. Setelah Joshua meninggal, apa yang terjadi buat mereka? Mereka lupa kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa Baal. Mereka lupa janjinya kepada Tuhan, sehingga mereka murka.
karena mereka tidak takut lagi akan Tuhan. Dan musuh-musuhnya pun datang untuk menghadang mereka. Akibatnya bangsa lain memerangi Israel, dan Israel pun kalah dan dikuasai bangsa lain. Israel harus bekerja keras. Untuk apa mereka bekerja keras? Untuk memberi makan dan membayar pajak adik-adik kepada bangsa yang menjajah mereka. Karena apa tadi? Karena mereka murka, ya, tidak takut lagi akan Tuhan, karena pemimpinnya si Joshua sudah meninggal. Jadi mereka semau gue lah istilahnya adik-adik, suka-suka ya adik-adik ya. Kemudian lalu mereka sadar adik-adik, karena mereka sudah berdosa akibat melupakan Tuhan. Lalu mereka berdoa, berteriak minta ampun dan minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa seruan mereka. Kemudian Tuhan Allah mengutus hakim-hakim ya adik-adik ya. Untuk apa? Untuk memimpin Israel untuk mengusir musuh-musuhnya tadi. Karena mereka tadi sudah berdosa, kemudian Tuhan mendengar doa dan seruan mereka. Jadi Tuhan mengutus hakim-hakim adik-adik untuk mengusir ya musuh-musuh mereka. Jadi ada 3 sudah pemimpin. Setelah Musa, Joshua. Setelah Joshua, hakim-hakim yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengusir musuh-musuh mereka ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita harus tahu ya bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel apabila kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Demikian juga dengan orang tua kita adik-adik, kakak, abang, adik-adik harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik adik-adik. Karena kasih sayang Tuhan tetap ada bagi manusia. Sekalipun manusia itu banyak dosa, ya, munafik, dan kadang melupakan Tuhan. Tidak mau dia berdoa, tidak mau dia baca firman Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang kepada umatnya, ya adik-adik ya. Dan untuk itu kita harus mengasihi Tuhan Yesus, harus tetap taat, setia. Maka adik-adik harus menjadi teladan buat orang lain, baik itu di rumah adik-adik, baik itu di sekolah, baik itu di gereja adik-adik. Kita harus menjadi teladan, baik itu di lingkungan di sekitar kita bermain ya adik-adik ya. Nah, teladan dalam arti kita apa? Tidak mudah cemberut adik-adik. Kadang-kadang adik-adik ini cemberut, merajuk, ya kan? Nah, kemudian tidak sombong, tidak suka berbohong. Itu menjadi teladan juga buat di sekeliling tempat kita. Ya, harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab atau firman Tuhan, harus beribadah, harus rajin belajar juga adik-adik. Itu kan merupakan suatu taat dan setia juga kepada pelajarannya, ya. Nah, jadi tidak suka melawan papa dan mamanya, tidak suka melawan abangnya, kakaknya, ya. Yang tua harus kita hormati, yang muda harus kita sayangi. Tentu adik-adik juga punya abang, punya kakak. Tentu adik-adik juga punya adik. Nah, kita harus hormat yang lebih tua dari kita. Adik-adik kita juga punya ada kan? Harus kita sayangi adik-adik kita supaya adik-adik kita itu tenang, tidak mudah nangis. Kalau nangis kita yang menyayanginya, jadi dia tenang gitu, berarti dia senang ya, penuh sukacita ya adik-adik ya. Nah, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 kita kan disuruh di rumah kan adik-adik, tidak sekolah kan. Nah, seperti aktivitas minggu yang lewat renungan adik-adik ingat ya yang disampaikan Kak Coki apa? Ya, kita kan disuruh aktivitasnya kan suka bersih-bersih kan adik-adik. Nah, suka bersih-bersih, suka cuci tangan, pakai masker kalau kita keluar rumah. Nah, kita juga begitu, kita tak disuruh sekolah, kita juga harus belajar dari lewat media, televisi, kan ada di TPRI kan adik-adik. Nah, kamu harus belajar waktunya jam 8 sampai jam 10 adik-adik. Itu kalau bagian pendidikan adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya tadi di lingkungan gereja juga menjadi teladan. Nah, sekarang tidak ada kita beribadah datang ke rumah pelkat, kita hanya diam di rumah. Kita harus mendengarkan kakak layan secara online. Nah, seperti inilah kakak adik kan. Nah, seperti kakak dengan adik-adik, kita kan secara online kan harus mendengarkan kakak, mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi di lingkungan keluarga tadi
adik-adik juga harus mau apa yang diperintahkan oleh papa mamanya, abang, kakak. Nah, jadi kita harus jaga juga sebagai protokol kesehatan adik-adik. Seperti aktivitas kamu minggu yang lewat, disuruh bersih-bersih, disuruh pakai masker, kalau keluar rumah disuruh cuci tangan ya adik-adik ya. Nah, jadi walaupun kita saat ini di rumah, kita harus tetap semangat, kita tetap harus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Bapa, yang mengingatkan kami adik-adik kakak layan di sini untuk kami selalu setia kepada Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah ya Bapa, tapi kami harus berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu lewat secara daring ya Bapa. Bapa di sorga, berkatilah kami semua ya Bapa. Berkati juga adik-adik layan yang berada di rumah. Tuhan Yesuslah bersama mereka. Tuhan Yesus juga mengiringi setiap langkah aktivitas mereka. Berikan kesehatan ya Bapa. Begitu juga kedua orang tuanya, sekeluarga. Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa, setiap langkah mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa pinta kami ini. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita melakukan firman Tuhan agar kita menjadi pelaku firman-Nya. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada kali ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 241, Dalam Nama Yesus. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kepala ditunduk, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kehadapan-Mu atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan napas kehidupan hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan kakak layan kami kepada kami, di mana Tuhan mengajarkan kami pada hari ini menjadi anak-anak Tuhan, saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati dan terberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, di dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami membawakan orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan orang tua kami kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan orang tua kami panjang umur. Tuhan berikan rezeki bagi orang tua kami, papa mama kami Tuhan, yang selalu setia
mengasihi kami, mendidik kami, dan membimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kakak layan kami yang selalu setia memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan di setiap hari minggunya ya Tuhan. Berkati Tuhan kakak layan kami dalam pelayanan mereka, biarlah pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat bagi kami anak layan dan sukacita kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kakak layan kami Tuhan dalam pergumulan mereka, di tengah-tengah membangun rumah tangga mereka, mendidik anak-anak mereka. Bahkan Tuhan kakak layan kami yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan selaku anak layan berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Bersyukur memiliki bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mendoakan Tuhan pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Presiden dan wakilnya, kabinet kerja yang ada. Tuhan berikan kesatuan hati, kebersamaan dalam menjalankan roda-roda pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami ini semakin maju dan berkembang demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat pergumulan bangsa dan negara kami ini pada saat ini, di mana Tuhan merebaknya pandemi COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini atas izin Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, secara khusus Tuhan buat umat Kristiani yang ada di Tembilahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesatuan hati, memberikan kami damai yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa secara khusus GPIB Anugerah Sorek Bajen Surya Kasih Tembilahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap penata layanan yang ada, mulai dari pendeta, diaken, komisi-komisi yang ada, penatua, bahkan pelkat ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati panitia pembangunan, bahkan pergumulan gereja kami pada saat ini Tuhan dalam proses pembangunan pastori dan rumah pelkat. Biarlah kiranya Tuhan mencukupkan dana, bahkan proses pembangunan boleh berjalan lancar seturut dan sekehendak dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kemalangan, yang dalam duka, yang pada saat ini Tuhan sakit terbaring lemah. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang terkena dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum merasakan ibadah seperti kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah secara online ataupun daring, kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita dan pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Inilah doa pinta kami Tuhan, perjalanan kehidupan kami besok sampai seterusnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, mari persiapkan persembahannya dan nanti boleh dikumpul kepada orang tua. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan Betapa Banyaknya.
mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan. Adik-adik, kita ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas berkat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapa, kami tetap bersyukur apapun yang Tuhan berikan. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita berada di penghujung ibadah nih. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan agar kita menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Kita doa penutup, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kami hari ini telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami hari ini dan sampai selamanya. Tuhan, jadikanlah kami manusia yang umat-Mu yang masa kini, dan berkatilah selalu kehidupan kami. Terima kasih Bapa, peliharalah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.